Selamat datang di Praktikum Industri Ternak Potong tahun 2024 pada acara Feasibility Study. Feasibility Study atau studi kelayakan merupakan suatu kegiatan untuk menilai kelayakan dari suatu usaha agar dapat menghindari dan mencegah hal yang tidak diinginkan seperti kerugian. Feasibility study juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mempelajari mengenai usaha yang sedang dijalankan dalam rangka menentukan layak tidaknya dari suatu usaha. Tujuan feasibility study yaitu mengetahui kelayakan suatu usaha dengan melakukan analisis, mengkaji, dan meneliti suatu usaha. Selain itu, mengetahui besar keuntungan yang diperoleh serta dapat digunakan sebagai acuan dalam mengambil suatu keputusan untuk keberlangsungan dari usaha tersebut. Feasibility study terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, perencanaan usaha yang meliputi perencanaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. 2. P3T atau proyeksi pengembangan populasi ternak merupakan perencanaan untuk membahas mengenai pemeliharaan dari ternak tersebut. 3. Analisis usaha, yaitu untuk mengetahui perputaran uang dalam suatu proyek atau selama proyek berlangsung. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai proyeksi pengembangan populasi ternak atau P3T. Pada pembahasan mengenai proyeksi pengembangan populasi ternak, kita akan masuk pada lembar kerja bagian data terlebih dahulu. Bisa kita lihat, pada bagian data ini terdapat target pemeliharaan. Yang pertama, perencanaan pemeliharaan. Pada proyek ini kita akan menggunakan komoditas kambing PE dengan lama proyek 4 tahun atau 1460 hari. Selanjutnya, kita akan menentukan berapa jumlah induk dan pejantan yang akan kita gunakan untuk proyek ini. Nah, breeding load yang kita gunakan yaitu 1:10, sehingga jumlah pejantan 10 ekor dan jumlah indukan 100 ekor. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kinerja reproduksi ternak kambing teman-teman. Yang pertama yaitu ada umur pertama estrus 240 hari, umur siap kawin 288 hari, siklus estrus 18 hari, S per C 2, S per cemen 1, lama bunting 150 hari, ppm 60 hari, litter size 2 ekor. Selanjutnya juga ada interval kelahiran, lalu lama starter 60 hari, lama grower 120 hari, lama veteriner 50 hari. Selanjutnya mortalitas cempe 5%, lambing persentase 90%. Nah, di sini kita juga akan menentukan umur afkir pejantan teman-teman. Untuk umur afkir pejantan yaitu 5 tahun. Lalu untuk umur afkir betina berdasarkan kelahiran ya teman-teman. Nah, untuk induk awal kita menggunakan 5 kelahiran. Sedangkan untuk BM yaitu 6 kali kelahiran. Di bagian kinerja reproduksi ternak kambing terdapat bagian yang kosong teman-teman, yaitu pada bagian interval kelahiran. Untuk menentukan interval kelahiran, digunakan rumus siklus estrus dikali dengan siklus estrus yang terlewat, ditambah ppm dan ditambah lama bunting. Sehingga di sini didapatkan hasil bahwa interval kelahiran yaitu 228 hari. Untuk anakan yang dilahirkan pada proyek ini yaitu 50% jantan dan 50% betina. Kemudian, untuk breeding material ini didapatkan dari data induk yang dimiliki, di mana bahwa breeding material ini didapatkan dari 20% jumlah induknya teman-teman. Jadi di sini kita dapat menggunakan rumus 20% dikali dengan jumlah induk teman-teman. Sehingga didapatkan BM yaitu 20 ekor. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian data konsumsi pakan. Di sini terdapat data konsumsi pakan harian sesuai kondisi fisiologis ternak seperti yang tertera pada LK teman-teman.
Pada proyek yang kita jalankan adanya replacement ternak. Kita memiliki target capaian di mana pada perkawinan ke-6 atau setelah kelahiran ke-5 semua induk di awal proyek sudah digantikan. Perlu teman-teman ketahui bahwa replacement ternak ini merupakan sistem pergantian ternak di mana ternak yang digantikan harus memiliki fase yang sama. Selanjutnya kita akan masuk ke tabel perkawinan induk. Perhitungan tabel ini kita akan menggunakan perhitungan yang ada di sheets data. Di sini tertera tanggal perkawinan dan tanggal beranak induk. Terdapat kode induk atau kode ternak 1/100 T0 di mana 1 menunjukkan kode induk pada pengadaan induk pertama atau awal proyek, sedangkan 100 menunjukkan jumlah induk. Yang pertama pada perkawinan induk kita isi 1, karena pada perkawinan induk ini dilakukan pada awal proyek. Selanjutnya pada bagian B1 atau beranak pertama dilakukan dengan cara siklus estrus ditambah dengan lama bunting. Nah, kemudian pada beranak kedua ini kita tambahkan saja dari interval kelahiran. Untuk beranak kedua kita menggunakan rumus B1 ditambah dengan interval kelahiran. Di sini teman-teman jangan lupa untuk menggunakan dolar, sehingga nanti teman-teman tinggal menarik dari B2 ke B selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengisi untuk kelompok 2/20 T0, di mana hari perkawinan didapatkan dengan cara hari beranak B1 pada induk 1/100 T0 ditambah ppm yaitu 60 hari. Nah, di sini didapatkan 228 hari. Kemudian pada B1 yaitu didapatkan dengan cara hari di mana anak pertama dilahirkan ditambah hari kawin pada kode induk D2/20 T0. Setelah itu untuk beranak kedua dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu B1 ditambah dengan interval kelahiran. Nah, teman-teman jangan lupa untuk menambahkan dolar pada interval kelahiran ya teman-teman. Setelah itu kita akan masuk ke tabel anak, di mana tabel yang berwarna ungu ini, nantinya di tabel ini kita akan menentukan tanggal kejadian penting untuk anak-anak yang kita hasilkan. Pertama, untuk kelompok 1/T0.1, kita akan ambil yaitu pada bagian grower kita akan ambil rumus hari lahir ditambah dengan lama starter. Kemudian untuk veteriner yaitu kita menggunakan rumus hari ketika ternak masuk periode grower ditambah dengan lama masa grower. Selanjutnya untuk hari ternak dijual yaitu didapatkan rumus hari ternak masuk periode veteriner ditambah dengan lama veteriner. Selanjutnya pada hari siap kawin yaitu didapatkan dengan cara hari ternak lahir ditambah dengan umur siap kawin. Untuk yang kita cari, tanggal pentingnya cukup ternak yang rentang waktunya sesuai dengan lama proyek kita. Atau teman-teman bisa melihat pada tabel yang ditandai warna merah pada tabel di atas. Nah, silakan untuk kode anakan bisa menggunakan seperti yang sudah tertera di layar. Untuk memudahkan, teman-teman jangan lupa untuk menambahkan dolar pada interval kelahiran ya teman-teman, sehingga nanti teman-teman tinggal menarik saja ke bawah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, untuk menentukan hari siap kawin pada induk kode 1/20-T0.1, kita dapat melingkan dari hari siap kawin pada kode anak 1/T0.1. Lalu, untuk hari lahirnya dicari dengan cara hari kawin ditambah dengan beranak pertama atau B1. Kemudian, setelah didapatkan hari beranak pertama, kita akan mencari hari beranak kedua. Nah, untuk hari beranak kedua, yaitu kita dapat mencari dengan cara hari beranak pertama ditambah dengan interval kelahiran.
Nah, jangan lupa teman-teman untuk menambahkan dolar pada interval kelahiran ya teman-teman. Oke, selanjutnya bisa ditarik saja dari B2 hingga B selanjutnya. Cara yang digunakan untuk menentukan keturunan pertama yaitu umur siap kawin ditambah dengan pertama melahirkan. Sedangkan keturunan selanjutnya kita cukup untuk menambahkan dengan interval kelahirannya saja. Setelah itu kita akan melanjutkan pengisian yang ada di sheet data. Di sini kita akan mengisi jumlah anakan yang akan dihasilkan oleh indukan. Pertama, kita isi jumlah indukan yang kita gunakan untuk setiap kodenya terlebih dahulu. Contohnya, pada kode induk 1-100-T0, indukan yaitu sebanyak 100 ekor. Selanjutnya, kita akan menentukan jumlah anaknya dengan menggunakan rumus rundown, yaitu rundown jumlah induk dikalikan dengan lemming persentase dikali litter size dikali natalitas dikurangi dengan mortalitas. Nah, di sini teman-teman nantinya jangan lupa untuk mengunci yaitu dengan menambahkan dolar ya teman-teman. Untuk jumlah anak dibulatkan ke bawah dengan menggunakan rumus rundown. Selanjutnya, kita akan menentukan jumlah anak jantan yang diperoleh dengan cara menggunakan rumus rundown jumlah anak dikali proporsi anak dalam persen atau 0 di belakangnya. Selanjutnya untuk betina, yaitu kita dapat hitung dengan selisih jumlah anak jantan. Selanjutnya kita masukkan BM yang kita gunakan, yaitu sebanyak 20 ekor. Kemudian kita akan menghitung sisa anak betina, yaitu dengan cara jumlah betina dikurangi dengan BM yang akan kita gunakan. Kemudian untuk induk selanjutnya yaitu kita bisa menghitung dengan cara yang sebelumnya ya teman-teman. Rumusnya sama, masih dengan rumus yang menggunakan rundown tadi. Selanjutnya kita akan memasuki pada si tahun. Pada si tahun ini terdapat 3 jenis tabel, yaitu tabel komposisi breeding stock untuk induk dan pejantan, tabel komposisi anak sampai siap jual untuk pertumbuhan anak, dan tabel perhitungan hari makan untuk menghitung kebutuhan pakan ternak selama pemeliharaan. Pada tabel komposisi anak terdapat baris pertama dan baris kedua. Baris pertama merupakan jumlah hari dalam sebulan, sedangkan baris kedua merupakan rekapitulasi hari selama proyek. Untuk perhitungan konsumsi pakan dapat dilihat tanggal pada baris pertama, sedangkan untuk kejadian atau hari penting dapat dilihat pada tanggal baris kedua.
Pada komposisi breeding stock, induk yang tidak atau belum bunting dimasukkan ke fase bunting. Kemudian, kolom bunting ini tidak selalu ternaknya dalam keadaan bunting. Sebagai contoh, pada hari pertama semua ternak dianggap bunting. Maka pada hari pertama dimasukkan kode ternak bunting 1-100-T0 untuk jumlah induk ini kita masukkan sesuai dengan jumlah ternak betina yang kita gunakan di awal ya teman-teman. Begitu pula dengan jumlah pejantan, kita gunakan yaitu 10 pejantan seperti pada awal proyek tadi. Selanjutnya, pengisian tabel perhitungan makan. Pada hari makan, kita menggunakan jumlah ternak dikali dengan lama pemeliharaan 1 bulan. Di bagian ini hanya ada indukan dan pejantan saja. Kemudian untuk konsumsi pakan, kita menggunakan perhitungan sebagai berikut, yaitu perhitungan pakan hijauan dengan cara proporsi pemberian dikalikan dengan hari makan yang kita cari tadi. Begitu juga dengan konsentrat, yaitu proporsi pemberian dikali dengan hari makan. Nah, silakan teman-teman untuk pengisian proporsi dan hari makan diselesaikan hingga tahun keempat. Pada bulan ini, bulan kedua dan bulan selanjutnya itu masih sama ternaknya teman-teman. Jadi masih dikatakan sederhana untuk pengisiannya. Karena di sini juga belum ada kejadian penting. Nah, perlu teman-teman ketahui kejadian penting yang dimaksud yaitu seperti kelahiran induk. Sehingga pada bulan kedua dan seterusnya ini proporsi pemberian hijauan dan konsentratnya itu masih sama. Oke, selanjutnya kita melihat ke sheet data. Nah, pada sheet data kita akan melihat tanggal kejadian penting. Di sini induk 1-100-T0 itu beranak pertama pada hari ke-168, sehingga kita dapat melingkan kode tersebut pada hari ke-168. Selanjutnya, untuk anaknya juga dimasukkan ke kolom dan diberi kode yang sesuai. Begitu pula dengan jumlah induk yang beranak ya teman-teman. Nah, untuk jumlah induk yang beranak, kita dapat mencari dengan cara lambing persentase dikali dengan jumlah induk yang bunting. Selanjutnya, kita menuliskan atau melingkan berapa anak yang dihasilkan atau dilahirkan pada induk tersebut, yaitu untuk jumlah anak sebanyak 171 ekor. Nah, di sini ketika teman-teman sudah melakukan pengisian seperti tadi, kemudian teman-teman bisa melakukan pengisian hari makan seperti yang sebelumnya. Untuk pejantan, itu hari makan masih penuh, yaitu selama 31 hari. Selanjutnya, untuk induk bunting, kita hitung pada hari atau tanggal pertama hingga tanggal ke-14.
Nah, mengapa kita menghitung dari tanggal pertama hingga tanggal ke-14? Karena di sini induk bunting itu melahirkan pada hari ke-168, di mana hari ke-168 itu ada pada tanggal 15, teman-teman. Kemudian, untuk induk menyusui, yaitu selama hari ke-15 hingga hari ke-31. Sehingga, rumus yang digunakan yaitu hari terakhir bulan tersebut dikurangi dengan hari sebelum kejadian, atau 31 dikurangi dengan 14. Selanjutnya kita akan masuk ke bulan Desember, di mana pada bulan Desember ini terdapat kejadian penting, yaitu pada hari ke-228 terjadi perkawinan induk dan anakan yang tadinya pada fase starter berpindah dari fase starter menuju fase grower. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk indukan yang dikawinkan kembali dan dianggap bunting. Kemudian, indukan yang memiliki mothering ability kurang baik akan digantikan atau replacement ternak baru. Sehingga pada kolom ternak afkir kita memasukkan 10 ekor ternak afkir yang mana berdasarkan indukan yang memiliki mothering ability kurang baik. Sehingga untuk indukan bunting, yaitu induk beranak atau 90 ekor dikurangi ternak afkir 10 ekor ditambah dengan ternak replacement 20 ekor. Sehingga di sini untuk jumlah indukan yang bunting yaitu sebanyak 100 ekor. Kemudian, untuk bulan-bulan selanjutnya, konsep pengisiannya masih sama teman-teman, seperti konsep yang sebelumnya. Jadi, komposisi ternak ini berubah ketika ada ternak yang mengalami perubahan fase, maupun ada indukan yang beranak dan dikawinkan. Terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan terkait materi proyeksi pengembangan populasi ternak. Silakan teman-teman melanjutkan pengerjaan penugasan hingga tahun keempat dan mengikuti jadwal diskusi yang telah ditentukan agar dapat menyelesaikan analisis usaha yang kita buat ini. Sampai jumpa teman-teman dan semangat!